Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kemudian namun ini yang ditunggu-tunggu sama Jebret Tim kan. It's now or never. Apakah Manchester United dapat mulai musim depan dengan angin segar ataupun musim ini harus berakhir dengan tragis? Selamat datang di MU TV. 14 pertandingan tanpa kekalahan akan sirna begitu saja kalau tidak digenapkan malam ini. Sepanjang pramusim akan jadi malu mendalam karena setiap pekan alasannya fokus UEL. Malam penghakiman telah datang. Raih kemenangan untuk akhir yang bahagia atau jadi bahan bulian sepanjang masa. Selamat datang di DPI MU TV. Agak-agak ngeri-ngeri gimana gitu denger VO-nya ya. Vibes malam Jumat horor-horor gitu. Nah, tapi gue pengen nanya dulu deh, Bang Abra, mohon maaf, ini bikin live reaction kan Thailandnya 4 ya? 4. 1 fans MU, 3 fans Liverpool. Netral. Ini maksudnya apa? Netral. Ini maksudnya apa? Yang nge-VO fans Arsenal. Nah, Gitu loh. Udah. ini menjadi malam persekusi sebenarnya buat saya ya. But anyway, kita udah masuk ke MU TV. Ini pembahasan memang harus tentang Manchester United tuh harus ada setiap episodenya. Karena viewers kita kayaknya kalau nggak dibahas mencari, kalau dibahas marah-marah. Iya nggak sih? Serba-serbi. salah. Serba salah. Iya kan? Oke, kita langsung aja bahas. Musim depan harusnya sih udah nggak ada alasan lagi nih katanya buat Amorim, karena Manchester United front three yang menjadi incaran mungkin sudah bisa bersinar di timnya masing-masing. Yang mediocre itu. Ini yang ngomong mediocre skripnya ya. Soalnya fansnya galak nih. Nggak, saya mengakui kok. Saya Oh mengakui. iya. Oh iya. Apa nih mengakui mediocre-nya atau mengakui? Ya sudah mengakui lah, tim saya udah nggak, bukan mediocre malah, peringkat 16 itu emang mediocre. Tadi ada quote menarik dari Mas Firzi sih di belakang layar. Apa tuh? Pada saat dibilang tim mediocre, bukan tim mediocre lagi, tim papan Oh, bawah. lo emang bener. Bener. Iya. Kita juga setuju kok. Iya. Di klasemen kan 16-17. 16-17 sih. Iya. Oke, kita balik lagi ya ke pembahasan. Harusnya sudah tidak ada alasan bagi Amorim karena front three yang jadi incaran Eze, Kunha dan juga Mbeumo, mereka bisa bersinar di timnya masing-masing. But then, this is MU. Apakah yakin mereka bisa menghadapi tekanan dan ekspektasi yang besar banget secara sejarah? Kita ke Mas Firzi dulu atau ke Rizal dulu? Karena dua-duanya langsung menarik napas panjang. Enggak, gue bingung. Bahasa MU Gue masalahnya. lagi bingung kalau ini namanya kan Ezek, Kunya dan Mbeumo ini kan andalan di klub mereka masing-masing ya. Betul. Kan? Klub mereka Yes. Premier League masing-masing. Man United duitnya berapa? Iya, sejak Jago kah? 2018-2019 Man United udah nggak netapin profit. Ya. Untuk pesta juara aja, kalau juara Liga Eropa Kalau- barbekyuan. PSG membawa 600 karyawan mereka ke final Liga Champions di Munich, menerbangkan. MU harus pemainnya sama pelatihnya, patungan. Man United Juni kemarin punya hampir 300 juta pay letter untuk pemain-pemain yang mereka udah punya sekarang. Jadi masih utang itu dan itu yang tertinggi di Premier League jumlah itu. Jadi kalau ini main FM aja ada batasannya. Jadi gua nggak lihat ini dapat dari mana. Kalaupun lolos ke Liga Champions, oke lu dapat 100 juta plus kalau lolos ke Liga Champions sampai semifinal itu mungkin additional 30 40 juta. Tapi kan itu gambling. Dan ini makanya yang disebut orang-orang dan pakar keuangan finansial di Inggris si Kieran Maguire, MU itu kayak gaya hidupnya kayak tim Liga Champions. Padahal sebenarnya mereka tim conference yang sedikit di atas Championship Division karena Iya. udah beda. Kalau kata situasi orang dulu keuangannya. lebih besar pasak daripada tiang ya. Iya, belanja pay letter terus, makanya ini yang gawat sebenarnya. Ya tentu aja kalau dia di atas kertas bagus lah. Siapa sih yang nggak pingin punya Eze, Kunya dan Mbeumo? Tapi ingat nggak dulu si Wilf Zaha sebagus apa dia di Crystal Palace terus pindah ke Man U terus jadi kayak Moyes gimana? Mas. Moyes. Waktu itu. Permasalahannya Moyes. Nggak sempet waktu. Tapi kalau ngomongin 3 prospek ini emang gue yakin ini 3 pemain yang bisa ngangkat level
level MU ya. Karena 3 pemain ini proven, dan khususnya si Cunha dan Eze, dia nyaman dengan sistem bermain dengan 3 back di belakang gitu. Dia tahu kapan harus jadi winger, dia tahu kapan harus jadi number 10 di belakang striker, dan ini profile yang menurut gue pinter banget. Ini justru gue kaget MU dikaitinnya sama pemain-pemain kayak begini, bukan lagi pemain-pemain yang biasanya cuma embel-embel nama besar doang yang ujung-ujungnya malah ngerugiin tim secara finansial. Tapi ini pembelian yang bakal pinter banget kalau bisa terrealisasikan. Dan kalau kita ada budgetnya. Kalau ada budget. Dan ini kan prospek yang let's say 150 juta ada nih kalau mau datengin 3 pemain ini. 3 pemain ini 150 Ya juta minimal ada, satunya 60 lah. Iya, let's say 60 minimal, kali 3 ya iya. hampir 200 juga. Apalagi tambah add-ons gaji-gajinya itu pasti bakal berat banget. Tapi ini 3 Lu nggak pemain lihat yang bakal ngangkat level. mereka mainnya di mana, lu nggak bingung nggak, Jal? Kalau gue rada bingung. Eze tuh bagus karena ada Mateta sebagai tim number itu. 9 front ininya. Bola pantulannya kayak golnya kemarin tuh keren. Ya. Dan Cunha juga sama Jørgen Strand Larsen di depan, dia bisa big man. Mbeumo juga ada Visa yang mereka berdua udah double digit ya, 19 gol sama 19. Kayaknya gede banget kan. Cunha sih dari semua nama ini ya di atas kertas bagus lah. Cuman yang gue takut Cunha karena dia kan historinya suka ini ya, dia pernah fail dan buat ruang ganti dia impactnya juga nggak ini bersama Wolves kemarin sempat ada masalah juga, dia kena scoring 3 pertandingan, main berapa game bagus tapi habis itu lawan Brighton bikin error hampir kartu merah. Dan ini bikin pertanyaan, ini sebenarnya bisa nggak nih main di level yang lebih tinggi di Man United yang scrutiny yang sorotannya jauh lebih besar ya. Kalau di atas kertas sih oke. Walaupun kita lihat Mbeumo mainnya sangat wide bersama Brentford sekarang. Eze walaupun Eze rada mungkin Eze sama Cunha sih yang lebih cocok sih. Iya, untuk Mbeumo gue rasa ini bakal jadi area kanan aman dengan artian ada Mbeumo dan juga ada Amad Diallo gitu. Bakal jadi nambah kedalaman banget di area sana. Nggak numpuk menurut lo? Menurut gue ideal sih Mas, karena Amad juga usianya masih yang tergolong muda dan lu punya Mbeumo yang 25 tahun, menurut gue menuju prime itu bakal jadi good business banget buat mereka gitu. Emang ini bakal dapat resikonya sendiri juga, tapi ya ini udah proven gitu. Ini nggak datang 2 kali dan menurut gue harga segitu udah good deal banget bagi MU gitu. Walaupun dia brandingannya kan belakangan kayak tim susah ya, ngomongnya kayak kita harus PHK ini, kita harus begini-begini. Emang susah. Tadi poinnya Mas Firzi mana istilahnya mereka kayak pay later dan yang lebih parahnya lagi ini kan pemain-pemain yang didatengin secara pay later. Yang jelek-jelek. Kualitasnya nggak bakal dipertahanin lagi gitu di musim depan. Jadi itu menurut gue petaka banget. Tapi atau Mas, the unthinkable-nya nih, istilahnya kayak kalau emang mereka tim yang udah dikatakan bukan tim papan atas lagi, ya bertindak kayak tim papan tengah dengan cara apa? Jual pemain terbaik lo biasanya tim papan tengah. Jual pemain terbaik lo dengan budget 100 juta, 150 juta untuk generate datengin 3 sampai 4 pemain. Itu dulu Liverpool ngalamin fase itu dulu untuk bisa sukses. Jadi MU mungkin harus ngakuin itu salah juga. Salah satu hal yang jadi sorotan kan itu kan, bagaimana Man United belanjanya gede-gedean, tapi untuk soal jumlah jual pemain mereka tuh nggak lebih baik dari tim kayak Bournemouth apa tim kayak siapa gitu yang ini menunjukkan karena di era PSR sekarang mau nggak mau ya harus ada pertukaran itu, harus jual-jual pemain. Balance, harus balance. City bagus karena mereka jualin pemain dari akademi mereka ya, terlepas dari 115 itulah. Tapi akhir-akhir ini mereka udah lumayan, Liam Delap mereka jual, Cole Palmer mereka jual, Romeo Lavia itu kan pure profit kan dari mereka. Chelsea juga kita tahu jual banyak pemain muda juga, dan inilah yang kedepannya Man United harus mulai bisa kayak gini. Pasti akan ada pemain akademi mereka yang harus mereka jual untuk balancing books-nya itu. Ini ada komen dari Kombikun, berarti jual Bruno dong. Gue sepakat Bruno pemain terbaik yang jangan tuh. Ini resiko yang besar banget gitu. Karena tapi bahkan ada tawaran dari Arab ya kemarin. Bruno tuh 120 juta, 150 juta, dan itu menurut gue kalau emang mereka pikiran untuk generate money, untuk bisa ngasilin duit, ini opsi yang menarik gitu. Bruno usia 30 tahun, tapi di satu sisi gue ngerasa pemain yang udah menggaransi posisinya di musim depan bagi MU itu salah satunya Bruno kalau menurut gue. Dan itu menurut gue pertaruhan besar banget kalau emang pemain yang udah paling cocok untuk melanjutkan musim depan bersama Amorim, tapi justru harus dipertimbangkan untuk jual. Tapi ya kondisi memaksa mereka untuk itu gitu. Apapun output ntar malam ya. Apalagi kalau kalah, gue sih nggak ngebayangin apa yang bakal dilakuin sama MU untuk bisa generate duit ini sih. Horor sih menurut. Tapi kalau ngomongin generate duit, harusnya MU udah punya kas lah untuk bisa masukkan Cunha ataupun salah satu seperti Eze ataupun Mbeumo ataupun Liam Delap. Kita kan nggak tahu kan, apalagi nanti kalau misalnya menang nih, amin, bisa menang nanti malam, amin. Artinya kan akan generate minimal 100 sampai 150 juta pounds lah artinya untuk Manchester United. Tapi kalau misalnya dengan adanya Bruno,
plus ketambahan 3 pemain ini, iya sih. langkah MU di musim depan bakal seperti apa? Karena menurut gue sih 3 pemain ini memang sekarang nyetel banget di klub, tapi kalau misalnya disatukan dalam satu klub bernama Manchester United yang penuh tekanan sebenarnya akan sulit. Tapi kalau dari Mas Firzi ngeliatnya seperti apa? Kan pertama mereka akan kembali dulu kan pemain-pemain yang udah ada dulu kan. Nah itu kan artinya rebutan lagi tuh Rashford sama si Anthony sama Mbeumo misalnya Eze. Ya udah nih anggap aja fantasi pemain fans Man United ya datang semua lah itu. Artinya menurut gua tetap akan top heavy tim ini dan gak memecahkan masalah sebenarnya yang yaitu lu tuh nggak punya wingback yang bagus. Tuh. Bukan berarti punya 3. Itu lu mau main pakai 3 itu tapi wingback lo Dalot, terus Dorgu. Aduh, bahas Dalot terus Dalot berbab-bab lagi nih bisa. Aaron Wan-Bissaka aja jadi player of the year-nya West Ham loh. Dilepas jumlah gol asisnya jauh melebihi ketika masanya di Man United. Jadi ya gimana kalau emang dan Amorim kan bukan tipe pelatih yang kayaknya bakal kayak kita akan switch karena dia menunjukkan dia nggak akan switch dan idealismenya dia dan ini yang akan menurut gua bakal susah walaupun ada 3 ini karena jadi timnya akan nggak balance. Iya dan ya kalau ngomongin wingback emang harus upgrade banget ya itu posisi yang harus di-upgrade. Bagi Dalo ya ini Mas Tio Tomo bisa ngomel-ngomel kalau dia mulu nih. Kecuali Aldi belain. Aldi belain sampai satu episode di English. Dalo. Tapi ya posisi-posisi MU banyak yang bisa di-upgrade tapi kalau yang udah mempertahankan posisi selain Bruno ya kalau menurut gue Leny Yoro udah bisa. Leny Yoro di sana, Harry Maguire dengan segala kepemimpinannya apalagi keberanian dia menurut gue layak untuk lanjutin di musim depan dan gue menarik sama komennya Supriyantono ya bisa jadi Maino atau si Maino menarik ya karena mereka datang dari akademi kan dua-duanya. Kalau mau cara dapetin profit nggak perlu yang bayar ini jual pemain akademi itu bisa jadi opsi bisnis yang menarik banget apalagi kalau dipikir emang Garnacho nggak bisa di-upgrade, menurut gue sangat bisa di-upgrade gitu untuk datengin pemain lain. Let's say ada tawaran di Januari lalu bahkan Napoli 60 juta ya waktu itu proyeksi buat gantiin Kvaratskhelia. Jadi menurut gue kalau tawaran kayak begitu datang lagi untuk seorang Garnacho, menurut udah nggak mikir, udah ambil aja 60 juta silakan ambil karena dengan cara itu MU bisa survive menurut gue untuk bisa ngelanjutin musim untuk biar bisa beli daging untuk pesta barbecue. Nggak parade nggak dulu barbecue kayak tahun baru barbecue emang begitu menyedihkan itu memang internal aja internal aja iya nih aku mau mengutip Mas Firzi ya oke lah kita ikuti fantasi para fansnya MU jikalau memang itu semua terjadi tuh nama-nama itu ya katakanlah finansialnya aman untuk mengcover 3 nama ini didatangkanlah disatukanlah dalam klub bernama Manchester United kalau kata Fai realistically speaking target apa yang harus mereka achieve dengan datangnya pemain-pemain berharga fantastis ini? 10 besar lah. 10 besar. Sedih banget. Gak gampang tahu. Lu misalnya lolos pun ke Liga Champions. Berat. 8 pertandingan ekstra itu Man United aja sekarang nunjukin untuk juggling Liga Eropa dan Liga Inggris kan berantakan banget di Liga Inggris. Tapi itu ngedatengin aja udah mahal banget. Mas masih cuma 10 besar targetnya. Football is not sepak bola kan bukan datengin gila-gilaan nih terus habis itu tim bisa akan naik angkat lo Anthony berapa harganya ini kan bukan masalah murah mahal ya tapi value for money dari pemain-pemain yang lu datengin. Kalau kita lihat sekarang strugglingnya ya bahkan PSG pun di Champions League aja mereka struggling ya sebelum akhirnya lolos di 1 match game week terakhir susah juggling ini sekarang dan Amorim tuh sejauh ini belum bisa buktiin kalau dia bisa bikin tim ini konsisten di 2 front gitu karena dia sendiri bilang kadang tuh gue perlu waktu di mana gue nggak mikir game by game dia perlu waktu untuk set up timnya di latihan, dia perlu seminggu di training ground, nggak bepergian dan lain-lain dan ini yang menurut gua akan susah dan kalau yang dibidik ini doang artinya tim dia akan top heavy. Sebenarnya Man United tuh perlunya ya pemain yang kayak pemain yang Rijal beli kemarin, Jeremy Frimpong atau si Kerkes dan ini wingback yang emang bisa main di sistem wingback dan bukan wingback jadi-jadian atau bukan wingback yang udah cedera mulu dan kadang sembuh cedera. Iya Luke Shaw sembuh cedera. MU begitu ya. Tapi kalau untuk sistem 3 back gue rasa pasti Amorim lanjutin itu. Pasti lanjutin. Pemain-pemain gue rasa perlu untuk upgrade untuk bisa lanjutin di sistem kayak begitu. Tapi dari 3 nama ini kan yang paling
paling akselerasi dan udah hampir pasti sih Cunha ya. Karena Cunha 1-2 hari ke depan atau setelah final nanti katanya bakal udah done deal, harga 62 juta bukan harga yang murah juga. Tapi ini gue rasa pemain yang bisa mengupgrade lagi. Lagi-lagi kalau kita ngomongin lini depan MU, gue yakin udah nggak sabar lah untuk ngelihat. Maksudnya bukan ini ya, udah habis kesabaran untuk nonton si Højlund lagi mimpin sebagai number 9. Ini bukan pemain yang gue rasa bisa ngangkat level number MU. 9 itu. Number 9 itu dan Cunha itu kan poin plusnya selain dia bisa di depan, dia bisa nge-cover area banyak banget kan. Jadi pemain yang bisa serba bisa. Dan kalau nyinggung soal Amorim Mas, gue justru salut sama dia sih. Karena di satu poin ketika dia datang ini tahu dia udah ngomong nih badai bakal datang buat tim gue. Dia tahu kondisinya bakal parah banget, tapi dia sadar satu-satunya momen yang bisa nyelamatin tim ini hanya Europa League untuk bisa Champions League, dan dia delivered loh untuk dapetin ke final. Jadi menurut gue ini udah tapi dia bilang menangin gitu. Europa League juga nggak bikin masalah ini bagus, nggak bikin masalah ini selesai. Bener. Gue ngebayangin kayak satu-satunya cara supaya lu bisa dikatakan bisa survive dari musim ini dengan juara atau masuk final di Europa League, dan dia ngelakuin itu, ini secerca harapan ada banget dari seorang Amorim. Jadi meskipun kalau dia bilang bakal ada badai datang ke klubnya, dia awal datang juga udah di tengah badai. Udah sadar, dia sadar sebenarnya enggak juga, karena ketika dia datang itu Man United cuman berapa 4 poin apa 5 poin dari top 4 kan? Bener kayaknya. Iya, sebenarnya tinggal nerusin itu aja. Ternyata iya. Dia datang dengan ada badai nih. Dia datang 22 poin, sekarang 39 ya. Jadi cuma nambah berapa ya? Sekian lah. Kayak orang dia kan poin per game itu sama kayak lebih buruk bahkan dari Paul Jewell di Derby County 2007 musim terburuk Premier League sepanjang masa kan 2007-08. Ya, aku tuh disalvok ya dari tadi ngobrol. Lu kenapa ngelus-ngelus dada mulu sih, Bay? Gue ngucap aja udah maksudnya emang malam ini adalah malam persekusi saya sebagai fans MU. Gue bingung kenapa fans MU pada takut. Spurs, it's Spurs. Justru karena itu Mas. Karena itu Mas, prospek Spurs menang tuh bahaya juga. Malah bahaya karena kalau gue bilang ya maksudnya. Ini sekarang oke. Halo Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.